Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Khotimah dengan NIM F1G118050. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai data warehouse guna untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah data warehouse. Baik, langsung saja ke pembahasan yang bagian pertama, yaitu what is a data warehouse? Jadi, apa itu sebenarnya data warehouse? Nah, data warehouse secara garis besar adalah kumpulan data dari berbagai sumber yang menyediakan data-data perusahaan untuk kepentingan bisnis. Nah, jika diartikan secara harfiah dalam bahasa Indonesia, data warehouse adalah gudang data. Nah, definisi umum dari data warehouse itu sendiri adalah sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Informasi yang dikelola dapat berupa data terkait penjualan, gaji, serta informasi harian lainnya. Nah, dengan menganalisa sebuah data secara terstruktur, maka dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk menunjang pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan. Itulah mengapa data warehouse termasuk dalam salah satu parameter penunjang kegiatan bisnis intelligence. Nah, masih di bagian data warehouse. Jadi, data warehouse defined in many different ways but not rigorously. Jadi maksudnya adalah data warehouse dapat diartikan atau dapat dijelaskan dalam berbagai cara atau berbagai definisi. Nah, jadi yang bagian pertama di sini, a decision support database that is maintained separately from the organization's operational database. Jadi data warehouse itu merupakan database yang dibuat sebagai pendukung keputusan yang kemudian dikelola secara terpisah dari database operasional organisasi. Kemudian yang kedua, support information processing by providing a solid platform of consolidate historical data for analysis. Nah, database ini juga mendukung pemrosesan informasi dengan menyediakan platform yang solid dari data historis terkonsolidasi untuk analisis. Kemudian bagian selanjutnya adalah karakteristik dalam data warehouse. Jadi dalam data warehouse terdapat 4 karakteristik. Nah, yang pertama adalah berorientasi subjek. Nah, data warehouse memiliki ciri subjek oriented atau berorientasi subjek, yang berarti dalam desain sistem untuk menganalisis didasari oleh subjek-subjek tertentu yang berkaitan dengan organisasi. Misalnya untuk organisasi asuransi subjek yang terkait, dan dalam skala mayor adalah pelanggan, kemudian kebijakan, dan juga klaim. Untuk penjualan, subjek yang berskala mayor contohnya adalah seperti transaksi penjualan, produk, toko, ataupun cabang. Nah, jadi proses pembangunan dan penggunaan data warehouse ini dikelola di sekitar subjek utama seperti pelanggan, produk, penjualan, dan lain sebagainya. Data warehouse berfokus pada pemodelan serta analisis data untuk melakukan pengambilan keputusan, serta bukan pada operasi harian atau pemrosesan transaksi. Kemudian untuk karakteristik yang kedua, itu ada yang namanya terintegrasi. Nah, data warehouse dapat menyimpan data yang berasal dari sumber data yang berbeda ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, data tidak bisa dipecah-pecah karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep data warehouse itu sendiri. Syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan berbagai cara, seperti penamaan variabel yang konsisten, kemudian ukuran variabel yang konsisten, struktur pengkodean yang konsisten, dan juga atribut fisik dari data yang konsisten. Nah, jadi data warehouse dibangun dengan mengintegrasikan beberapa sumber data yang heterogen seperti database relasional, flat file, catatan transaksi online, dan lainnya. Kemudian menerapkan teknik pembersihan data dan juga integrasi data. Nah, kemudian memastikan konsistensi dalam konvensi penamaan, struktur encoding, ukuran atribut, dan yang lainnya. Di antara berbagai sumber data, misalnya harga hotel diberi nama seperti mata uang, kemudian pajak, dan juga termasuk sarapan serta sumber data lainnya.
Nah, kemudian yang terakhir, ketika data dipindahkan ke gudang atau warehouse, maka data tersebut dapat diubah. Karakteristik selanjutnya yaitu adalah time variant. Nah, jadi seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Data warehouse selalu menyerap apapun yang telah di-load oleh data warehouse dari awal terbentuknya data warehouse hingga yang paling terbaru. Semua data akan dijadikan bahan analisis dan pengambilan keputusan yang valid pada rentan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan nilai waktu lainnya. Nah, kemudian horizon waktu untuk data warehouse jauh lebih lama daripada sistem operasional. Data yang digunakan pada database operasional merupakan data yang digunakan saat ini. Kemudian data pada data warehouse juga memberikan informasi dari historical perspektif, misalnya 5-10 tahun terakhir. Nah, selanjutnya setiap struktur kunci yang ada dalam data warehouse berisi unsur waktu, baik eksplisit maupun implisit. Tetapi kunci dari data operasional bisa saja mengandung atau tidak mengandung yang namanya elemen waktu. Nah, karakteristik terakhir yang ada dalam data warehouse itu adalah non-volatile atau tidak berubah. Jadi, data warehouse itu tidak berubah atau non-volatile, namun biasanya setiap adanya perubahan yang ada di database operasional akan membuat data warehouse menyerap data yang baru kemudian secara incremental disatukan dengan data sebelumnya. Ini disebabkan karena data warehouse hanya memiliki dua fungsi manipulasi data, yaitu load data dan juga akses data. Nah, penyimpanan data yang terpisah secara fisik yang diubah dari lingkungan operasional tidak terjadi pembaruan operasional data dalam lingkungan data warehouse, di mana di dalamnya tidak memerlukan pemrosesan transaksi, pemulihan, dan mekanisme kontrol konkurensi, melainkan hanya membutuhkan dua operasi yang digunakan dalam mengakses data, yakni pemuatan awal data dan juga akses data. Setelah membahas karakteristik, selanjutnya di sini saya membahas mengenai model dalam data warehouse. Jadi, dalam data warehouse terdapat 3 model, yaitu yang pertama ada enterprise warehouse atau mengumpulkan semua informasi tentang subjek yang mencakup seluruh organisasi. Kemudian data mart. Jadi data mart ini adalah subkumpulan data seluruh perusahaan yang bernilai bagi sekelompok pengguna tertentu. Ruang lingkupnya terbatas pada kelompok tertentu yang dipilih seperti data mart pemasaran. Kemudian yang ketiga ada virtual warehouse. Nah, data mart berisi subset data organisasi. Ini bagian dari data bernilai bagi kelompok tertentu dari suatu organisasi. Baik, yang selanjutnya adalah pemodelan pada data warehouse. Jadi, dalam data warehouse itu terdapat 3 pemodelan berdasarkan dimensi dan ukurannya. Yang pertama ada star schema, kemudian snowflake schema, dan juga fact constellation. Nah, jadi untuk yang pertama, star schema. Jadi, star schema ini atau biasa disebut dengan skema bintang merupakan pemodelan warehouse di mana tabel fakta berada di tengah dan dikelilingi oleh tabel yang terhubung ke satu set tabel dimensi sehingga terlihat seperti berbentuk bintang. Berikut merupakan contoh dari star schema. Kemudian yang selanjutnya ada namanya skema snowflake schema atau skema yang berbentuk kepingan salju. Jadi snowflake schema ini merupakan tabel yang menyempurnakan atau penyempurnaan dari star schema yang memiliki hierarki dimensional, dinormalisasi menjadi satu set tabel dimensi yang lebih kecil membentuk bentuk yang mirip dengan kepingan salju. Jadi berikut tampilan dari atau contoh dari snowflake schema. Jadi ketika tadi pada bagian star schema di sini cell spectable-nya akan terhubung dengan tabel time, kemudian item, branch, dan juga location, di mana nanti fortune key-nya adalah time key, branch key, item key, dan juga location key. Nah, sedangkan pada di snowflake schema di sini pada tabel item itu akan ditambahkan yang namanya column supplier. Jadi di sini akan terpecah lagi. Jadi supplier akan menambah suatu tabel yang namanya supplier, di mana version key-nya adalah supplier key yang dari tabel item. Begitu juga dengan
tabel location. Jadi di sini ada penambahan satu tabel, yaitu tabel city. Jadi virgin key-nya adalah city key dari tabel location. Ini untuk Snowflake schema. Nah, untuk pemodelan yang terakhir ada yang namanya fake constellation. Nah, jadi fake constellation ini merupakan beberapa tabel fakta dari berbagai tabel dimensi. Jadi dipandang sebagai kumpulan bintang. Oleh karena itu disebut skema galaksi atau konstelasi fakta. Jadi di sini merupakan penyempurna dari skema bintang dan juga snowflake tadi. Jadi dipandang sebagai kumpulan bintang atau kumpulan dari star schema. Nah, berikut adalah contoh dari fake constellation. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan mencoba memperlihatkan penerapan dari pemodelan data warehouse tersebut ke dalam database yang telah saya buat. Jadi di sini saya akan memperlihatkan contoh dari star schema, snowflake schema, dan juga fake constellation dalam penerapan database yang telah saya buat. Baik, jadi di sini saya telah membuat 3 buah database, di mana masing-masing nama dari database tersebut adalah star schema, kemudian snowflake schema, dan juga fake constellation sesuai dengan 3 pemodelan dari data warehouse. Nah, jadi ini merupakan tampilan dari tabel yang ada pada database star schema. Jadi di sini ada tabel branch, item, lokasi, cell spectable, dan juga time. Nah, untuk desainnya sendiri, setelah saya membuat database yang berbentuk star schema, maka nantinya desainnya akan menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini. Jadi ini merupakan tampilan database yang telah saya buat yang menyerupai star schema atau skema bintang. Jadi di sini cell spectable-nya berada di tengah dan membentuk seperti bentuk bintang. Jadi tabel faktanya atau cell spectable-nya itu berada di tengah dan dikelilingi oleh tabel-tabel yang terhubung ke satu set tabel dimensi sehingga terlihat seperti bintang. Nah, kemudian adapun untuk yang snowflake schema masih hampir mirip dengan yang star schema, namun di sini ada tambahan tabel, yaitu tabel supplier. Jadi di sini ada 7 tabel, di mana tabelnya masing-masing ada branch, city, item, lokasi, cell spectable, supplier, dan juga time. Untuk desainnya sendiri atau grafiknya sendiri itu akan berbentuk seperti ini. Jadi penyempurnaan dari star schema yang tadi di sini telah dinormalisasikan menjadi satu set tabel dimensi yang lebih kecil, membentuk bentuk yang mirip dengan kepingan salju. Nah, jadi di sini tadi untuk lokasi, jadi di sini ditambahkan dengan tabel city, kemudian di bagian item juga ditambahkan dengan tabel supplier. Ini tampilan dari snowflake schema. Nah, kemudian yang terakhir adalah fake constellation. Jadi fake constellation ini adalah beberapa tabel fakta, berbagai tabel dimensi dipandang menjadi kumpulan bintang atau pengumpulan dari beberapa tabel fakta. Jadi dari tabel star schema tadi, kemudian snowflake, dan juga fake constellation. Nah, adapun di sini untuk tabelnya sendiri juga terdiri dari 7 tabel, di mana ada branch, kemudian item, lokasi, cell spectable, shipper, dan shipping fact table. Jadi di sini ada 2 tabel faktanya, jadi yang ada cell spectable dan juga shipping fact table. Jadi untuk shipper dan shipping ini juga merupakan tambahan dari tabel fake constellation, di mana isinya kalau untuk shipper dan shipping ini merupakan jasa pengiriman dari database yang telah saya buat. Nah, kemudian untuk tampilan dari desainnya adalah seperti berikut. Nah, berikut merupakan tampilan dari fake constellation. Jadi ini merupakan tabel penyempurna dari tabel snowflake schema dan juga star schema. Di sini terdapat 2 tabel baru, yaitu shipper dan juga
shipping fact table. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.